Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbincang tentang 3 dosa besar pendidikan. Salah satunya adalah perundungan atau bullying, setelah sebelumnya membahas tentang intoleransi dan kekerasan seksual. Pada episode kali ini bersama kembali dengan Profesor Hasnawi Haris, seorang guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, juga saat ini diberi tugas tambahan atau amanah sebagai Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan dan Sekretaris Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan. Bullying atau perundungan yang juga bagian dari 3 dosa besar pendidikan juga menjadi sangat penting karena seperti 2 dosa yang lain, Prof, angkanya juga tidak melandai, Prof. Terus meningkat. Dan ini sangat mengkhawatirkan, merisaukan, menggelisahkan semua pihak karena di dunia pendidikan terjadi. Nah, sebagai akademisi, Ketua PGRI, Sekretaris Dewan Pendidikan, kita tentu ingin menggali bagaimana kita harus merespon fenomena tersebut, Prof. Prof, untuk mengawali perbincangan kita, sebetulnya bullying atau perundungan itu untuk mudah dimengerti, dipahami, itu seperti apa, Prof? Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif. Kalau kita melihat salah satu dosa besar dari 3 dosa besar dalam dunia pendidikan adalah bullying, atau biasa juga diistilahkan dengan perundungan. Lalu apa yang kita maksudkan dengan bullying itu? Bullying itu sebenarnya adalah proses di mana perilaku seseorang itu secara agresif itu secara sengaja dan berulang melakukan victim, melakukan kejahatan atau melakukan aktivitas yang bermaksud menyakiti, mendominasi, dan berbagai aktivitas yang membuat orang lain merasa malu, merasa tertekan, atau merasa tidak percaya diri. Direndahkan misalnya. Direndahkan. Jadi sebenarnya bullying itu kalau dalam tataran pengertian dari UNICEF itu 3. Pertama, dia memiliki aktivitas yang disengaja. Syarat pertama, Prof. Syarat pertama itu disengaja dulu. Dia memang sengaja. Yang kedua, berulang. Jadi bukan pekerjaan sekali, 2 kali, tapi pekerjaan yang berulang kali dilakukan oleh seseorang atau kelompok misalnya. Dan yang ketiga, di sana juga ada relasi kuasa yang mereka percaya bahwa yang melakukan bullying itu, perundungan, adalah orang yang merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih dominan dibanding yang dibully. Nah, biasanya dalam proses-proses begitu, kalau di dalam dunia pendidikan, Pak Ari, biasanya dalam konteks mereka memalak. Jadi ada kekuasaan, pelonco misalnya, ada pelonco, ada kelompok yang memang sengaja untuk mengejek, ejekan yang tidak disenangi atau mempermalukan orang. Bahkan sebenarnya pada titik tertentu memang tujuannya agar orang itu merasa takut, merasa segan, dan merasa tidak percaya diri kalau kelompok ini atau orang ini hadir. Itu yang kita masukkan dengan perundungan. Jadi 3 hal yang menurut UNICEF untuk dikategorikan sebagai perundungan atau bullying, Prof, ya? Prof, sebetulnya bullying atau perundungan ini terjadi itu tentu ada alasan-alasannya, ada faktor yang mendorong atau yang membentuk perilaku bullying atau perundungan ini terjadi, Prof. Baik Pak Ari, jadi sebenarnya
relatif tidak berbeda jauh argumentasinya mengapa bullying itu terjadi, seperti juga pada case yang kita sebut dengan kekerasan seksual dan intoleransi itu. Bullying itu terjadi sebenarnya kalau kita lihat, saya ingin sebut dulu data Pak Ari. Ternyata di negara kita ini ada sekitar 41% anak-anak kita itu sudah pernah mengalami bullying. 41%. Sementara yang melakukan laporan itu sangat sedikit, jauh dibanding dengan yang terjadi. Itu pengakuan dari anak-anak yang memang diriset untuk membuktikan bahwa memang ya sekitar 41% itu. Bahkan data dari PISA Pak Ari, ini yang mencengangkan. Negara kita ini termasuk negara urutan kelima terbanyak yang di satuan pendidikannya di sekolah melakukan bullying. Ini luar biasa sekali. Nah, dua identifikasi riset dan data ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya kita harus mengatur yang namanya bullying dalam konteks aturan hukum. Nah, kalau kita lihat apa penyebabnya, sebenarnya tentu banyak. Kurang lebih sama yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah dari lingkungan keluarga sebenarnya. Jadi lingkungan keluarga itu betul-betul menentukan anak-anak kita ini dalam proses dia korban atau dia melakukan. Justru pelaku. Dia pelaku atau korban dari bullying itu. Jadi itu bisa dirunut dari konteks keluarganya. Terus yang kedua, Pak Ari, memang dalam kehidupan kita ini, ya kehidupan yang serba keras tanda petik, di mana kompetisi itu menjadi keniscayaan dalam kehidupan kita, nampak betul terjadi tekanan sosial itu menentukan. Jadi anak-anak yang termasuk dalam geng, dalam komunitas, dalam klaster itu karena tekanan-tekanan sosial, mereka kadang itu pilihannya dua. Dia bergabung, dia menjadi pelaku, tidak bergabung, dia jadi korban. Nah, jadi itu tekanan sosial yang menyebabkan seperti itu. Terus yang ketiga, boleh jadi juga bullying ini itu kepengaruh sosial media, Pak. Kita tahu betul bagaimana peradaban teknologi yang kemudian melahirkan sosial media di era smartphone seperti ini. Anak-anak kita itu kan sosial media sangat mudah dan sangat dekat, familiar anak-anak generasi Z. Misalnya memang lahir dan hidup di era teknologi itu, pengaruh negatif sosial media ini yang kemudian mereka tidak bisa tangkap sebagai filter untuk hal-hal yang positif. Nah, dia terpengaruh di situ. Jadi berita-berita di sosial media yang mereka tidak mampu memisahkan dan memilah yang mana fakta, yang mana hoax misalnya, itu menjadi tipologi dari anak-anak kita yang bisa jadi menjadi pelaku dari bullying itu. Kemudian yang lain Pak Ari adalah model perilaku di lingkungannya atau di masyarakat. Jadi berlaku ada gium biasa. Masyarakat kita, orang tua kita kadang memberikan warning kepada kita kalau Anda bergaul dengan penjual parfum, maka Anda akan kena wanginya itu. Tapi kalau Anda misalnya mohon maaf menjadi penjahat, maka Anda juga akan masuk di wilayah itu. Nah, sama dengan ini, ketika di model lingkungan masyarakatnya itu sekitarnya adalah pelaku dari bullying, maka mereka juga ada yang seperti itu. Jadi mereka terpengaruh, mereka membentuk ekosistemnya sendiri karena di lingkungannya ada itu. Kemudian terakhir menurut saya, mengapa bullying ini juga terjadi, karena memang di keluarga mereka, di komunitas mereka, atau mungkin pada klaster-klaster tertentu itu memang mereka tidak terbiasa berempati. Tidak bisa atau tidak biasa melihat bagaimana membantu orang, menolong orang ketika susah. Mereka tidak biasa melihat bagaimana bersimpati terhadap
orang-orang yang perlu kita memberi simpati atau sebaliknya memberikan empati kepada orang-orang yang memang perlu kita berikan empati, memberi bantuan, pertolongan. Iya. Itu saya kira Pak Ari. Baik, Prof. Misalnya tidak bisa merasakan penderitaan orang. Iya, ya. betul. Itu kekurangan empati. Iya. Prof, kalau faktornya begitu beragam, ini tentu perlu perlu diantisipasi secara utuh, Prof. Tapi kalau bicara tentang bullying, bicara tentang perundungan, Prof, apa sebetulnya dampak yang paling mungkin seringkali dialami oleh korban, Prof? Iya. Ini perlu untuk dimengerti, dipahami juga, karena selain memahami mengapa, juga harus dimengerti juga dampaknya ini apa saja, Prof, agar tidak terjadi terus. Ya, baik Pak Ari. Jadi sebenarnya dampak negatif dari bullying ini kan sangat banyak. Betul-betul banyak sekali dan sebenarnya ini salah satu pintu masuk dari dua dosa besar juga yang lain. Ya. Jadi kalau tadi intoleransi itu pembahasan kita sebelumnya, intoleransi itu bisa mempengaruhi gradasi kekerasan seksual dan perundungan. Ya, perundungan ini juga sebenarnya itu terkait dengan kekerasan seksual dan intoleransi itu. Ya. Jadi karena kita bicara skopnya dalam dunia pendidikan Pak Ari, saya ingin menyatakan bahwa pengaruh bullying ini benar-benar mempengaruhi kualitas mutu dari anak-anak kita yang menjadi korban. Ya. Atau dengan kata lain, anak-anak kita yang jadi korban dari bullying atau perundungan ini itu berpotensi mengalami berbagai hal yang secara akademik dirugikan. Pertama, bisa kita lihat orang-orang yang menjadi korban dari bullying ini atau perundungan ini, ya kalau kita bicara di tingkat satuan pendidikan, maka dia tingkat kehadirannya ke sekolah menjadi ikut menurun, Prof. Ikut menurun, ya. Terbatas sekali. Nah, kalau dia jarang lagi ke sekolah karena dia dibully, ada perundungan sama teman-temannya atau kelompok yang lain, maka secara otomatis tentu nilai akademiknya menurun. Ikut menurun, Prof. Ya. Ikut menurun. Nah, kalau nilai akademiknya menurun di sekolah, maka ya karena di sekolah itu kan proses transformasi, kognisi, afeksi dan psikomotorik misalnya itu juga ikut menurun paling tidak atau EQ-nya itu menjadi rendah. Jadi dia tidak dia sudah jarang ke sekolah, prestasi akademiknya pasti menurun, EQ-nya juga menjadi menurun. Nah, tiga hal ini secara paralel terjadi. Jadi bayangkan kita bisa melihat bagaimana akibat negatif dari bullying ini atau perundungan ini. Terus yang lain Pak Ari, saya kira anak-anak kita yang menjadi korban itu betul-betul kehilangan kepercayaan diri. Ya, kehilangan kepercayaan diri. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat anak-anak kita yang kehilangan kepercayaan diri ini tadi, itu bisa meningkat ke titik depresi. Ya, stres, depresi. Bahkan dalam posisi yang ekstrim sekali, dia bisa, mohon maaf, berbuat yang tidak bisa kita bayangkan, bunuh diri misalnya. Karena sudah tidak bisa tahan dengan tekanan sosial, tekanan-tekanan akibat perundungan dari teman-temannya, kemudian tidak ada supporting dari keluarga misalnya, atau dari lingkungan, dari masyarakat. Nah, yang seperti ini itu yang menyebabkan betul-betul pada titik tertentu itu bisa anak kita habis di sini. Dan itu terjadi, Prof. Dan itu terjadi. Nah, ujungnya kalau ini seperti ini sebelum ini terjadi, maka didahului oleh dia sebenarnya sudah malas ke sekolah. Jadi boleh jadi bahkan anak-anak kita ini kalau orang tua tidak mengontrol, tidak mengendalikan Pak Ari, dia sebenarnya karena dia juga relatif mungkin anaknya tertutup, dia tinggalkan rumah, pergi tapi tidak ke sekolah.
Iya, atau sebaliknya, dia memang sudah tidak ke sekolah dengan berbagai macam alasan. Kalau misalnya orang tuanya bertanya kenapa tidak ke sekolah, dia dia sampaikan itu. Nah, yang seperti ini tadi eh, banyak banyak sekali anak-anak kita yang dalam posisi, kalau kita lihat eh, apa akibat dari perundungan teman-temannya, dia juga tidak percaya diri melapor. Iya. Boleh jadi dia juga merasa, ya memang dia harus, menerima kondisi seperti itu. Justru Nah, bisa semakin iya, besar, iya. bullying yang didapatkan kalau dia speak misalnya. Kalau dia speak misalnya ke Iya, teman-temannya, ya itu malah lebih besar. Nah, iya, yang seperti ini memang menjadi, dilema dilema, bagi Prof. anak-anak seperti Iya, ini. Sehingga menurut saya memang kehadiran sekolah, kehadiran guru, kehadiran orang tua, masyarakat, itu benar-benar dibutuhkan supaya akibat atau dampak negatif ini tidak, seluruhnya ditanggung oleh anak-anak kita. iya. Demikian, Pak Rik. Bahkan pelaku itu juga sebetulnya punya punya resikonya, Prof, ya, bisa dikeluarkan dari sekolah Iya, misalnya, atau bahkan bermasalah dengan hukum. iya betul. Prof, perilaku bullying ini seringkali kan karena kurang pemahaman misalnya, Prof. Iya, Agar pemirsa kita bisa memahaminya, tidak justru menjadi bagian dari bullying di masa-masa akan datang, menjadi korban atau iya, pelaku, kita perlu memberikan edukasi, Prof, atau pemahaman yang cukup. iya, Sebetulnya bullying itu ada berapa macam, apa saja jenis-jenisnya, agar kita tidak iya. menjadi bagian dari situ, Prof. Iya, memang seperti yang saya sebutkan tadi, Pak Rik, meskipun wilayah dampak negatif yang saya sampaikan itu sebenarnya pada wilayah pendidikan Iya, yang terkait dengan akademik, tapi kalau kita merunut dari jenis-jenis dari perundungan ini cukup banyak iya, sebenarnya. Bisa kita sebut misalnya pertama itu ada yang disebut dengan bully victims. iya, Bully victims ini sebenarnya adalah orang atau pelaku yang melakukan perundungan itu karena pernah mengalami. iya, Jadi istilahnya seperti balas dendam. balas dendam. Jadi dia pernah mengalami, lalu dia menyendiri, mengisolasi diri, lalu kemudian dalam perkembangannya dia berpikir dia harus berbuat jahat. Nah, Iya, ketika itu dia lakukan, maka ya orang yang kena bully tadi ini benar-benar bisa jadi korban pertama dari orang yang iya, kena kena bully tadi. Nah, itu ada model seperti itu atau jenis seperti itu. Ada juga model yang kita sebut dengan popular bullying. bullying, iya, Popular bullying ini adalah anak-anak atau kelompok yang merasa lebih tinggi. Jadi dia iya, punya ego yang lebih tinggi ketimbang yang lain. iya, superior, Ya dia superior, dia merasa lebih hebat, lebih keren, iya, atau katakanlah mohon maaf lebih derajatnya lebih tinggi iya, terhadap yang lain, lalu dia melakukan bullying, bullying, iya, melakukan perundungan kepada teman-temannya, sehingga anak-anak yang kena 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 bullying tadi ini ya tidak bisa apa-apa lagi. iya, Ya itu yang kedua, Pari. Ada juga yang memang yang ketiga ini disebut dengan relational bilis. iya, Ya, atau perundungan relasi di mana anak-anak yang menjadi pelaku itu sebenarnya didorong pertama karena rasa iri, rasa iya, cemburu. kecemburuan, Prof. Kecemburuan sosial, Iya, kecemburuan yang lain misalnya terhadap kelompok anak-anak atau anak-anak yang dia merasa, wah iya, ini kenapa kenapa dia lebih bagus nilainya, iya, dia lebih disenangi guru, dia lebih telaten, maka ada kelompok saja yang bisa iya, melakukan itu. Nah, itu yang kita sebut dengan kelompok relasional bilis bullies, itu. iya, Kemudian ada juga yang kita sebut dengan serial bilis itu, iya, Pak Pari. Jadi ini serial bilis ini juga sedikit menarik ini. iya, Jadi orang atau kelompok anak-anak yang melakukan bully itu, dia sebenarnya dari penampakan luarnya dia dia orangnya sopan, kelihatan baik, Prof. kelihatan baik, baik hati, Iya,
penyayang, tapi justru sebenarnya di balik yang tampak di luar itu sebenarnya dia orang yang bisa menyakiti, dia bisa berbuat jahat kepada orang-orang yang tadi ini, sehingga kalau misalnya korban ingin melapor, orang lain tidak percaya. Ya, orang lain, tidak mungkin karena yang melakukan itu katakanlah ya penampakan sehari-harinya itu ya nampak seperti orang baik, anaknya sopan dan seterusnya. Terus yang kelima, Pak Ari, ada juga yang disebut dengan grup bilis. Nah, yang seperti ini banyak juga terjadi. Jadi orang-orang yang melakukan bully itu adalah kelompok, ada klaster. Jadi pilihannya dua, kalau dia mau melakukan bully, mereka bergabung dan masuk di grup itu, dan yang tidak masuk di situ dia menjadi korban. Inilah yang jadi korban biasanya. Dan biasanya orang-orang seperti ini senang ketemu dengan gengnya. Jadi ketika dia jalan, misalnya berapa orang, dia bisa membuli orang dan itu muncul sebenarnya, muncul ketika mereka sama-sama, dan itu cara mereka untuk mempertahankan dirinya atau kelompoknya atau klasternya. Terus yang terakhir Pak Ari, ada yang disebut dengan indifferent bilis. Nah, indifferent bilis ini yang sangat berbahaya. Berbahayanya dari sisi ini memang perilaku yang harus kita antisipasi jauh oleh pihak sekolah, orang tua, termasuk teman-teman guru. Nah, orang yang melakukan perundungan ini dia merasa puas, dia bahagia. Jadi istilahnya dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Semakin orang tertekan, semakin dia bully orang, semakin dia permalukan orang, ada kepuasan dalam dirinya, ada kebahagiaan dalam dirinya. Nah, yang seperti ini menurut saya memang menjadi penting sekali untuk kita melakukan penetrasi, terutama pihak sekolah, agar tidak terjadi model seperti ini. Yang terakhir Pak Ari, dari 6 jenis bullying ini, ada sebenarnya juga yang kita kenal dengan bullying online. Jadi dia cyber bullying. Nah, biasanya yang seperti ini terjadi di dunia persilatan, dunia maya. Ya, di sosial media itu biasa ada orang yang kelompok orang yang memang membuli dengan dengan grup-grup yang ada, dan dia bahkan langsung menyerang orang di grup sosial media, atau mungkin secara personal dia mengirim gambar-gambar yang menekan, mengintimidasi, mendominasi orang-orang yang akan jadi korban. Baik, Prof. Jadi kurang lebih ada 7, Prof, ya, jenis perundungan yang seringkali terjadi, Prof. Ini pertanyaan yang mungkin paling penting, Prof. Lalu bagaimana kita merespon, mengatasi atau mengantisipasi perilaku bullying yang memang sangat memiliki daya rusak luar biasa, Prof? Baik, Pak Ari, jadi fakta sudah menunjukkan bahwa bullying itu menjadi fenomena menarik. Bahkan trennya semakin meningkat di negara kita, dan ini tentu sebagai masyarakat, pengelola pendidikan, guru, kita tidak boleh menyerah. Ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita lakukan untuk memastikan bahwa bullying ini, perundungan ini tidak semakin meningkat kuantitasnya dan kualitasnya, tapi kita berharap tentu semakin menurun, bahkan ada titik tertentu mungkin hilang. Pertama, memang tidak ada kata lain, harus ada kolaborasi. Kolaborasi dari orang tua, kolaborasi dari pihak sekolah, kolaborasi dari guru tentu, dan siswa. Yang korban harus berani menyampaikan kalau mereka diperlakukan seperti itu. Terus pihak sekolah tentu harus punya rentang kendali yang bisa mengontrol bahwa praktik bullying itu tidak terjadi di sekolah. Tidak boleh abai, dan ketika ada kelompok-kelompok yang sudah dilihat bahwa akan membahayakan temannya, akan melakukan perundungan, perlu ada upaya
pendampingan, ada upaya untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi di sekolah. Itu yang pertama, Pak Ari. Terus yang kedua, saya kira tidak boleh lagi ada kata longgar dalam menerapkan sanksi. Ya, Sanksi yang tegas, sanksi yang berat terhadap pelaku bullying atau pelaku perundungan ini itu harus ditegakkan. Siapapun itu. Mengapa? Karena kita tidak ingin kemudian menjadi presiden iya, ke depan pelaku tidak diapa-apai, lalu korban akan menikmati hasil dari perundungan itu dan dia menjadi korban seterusnya. Oleh karena itu, ya sanksi tegas ini tujuannya ada efek jera di sana, iya, supaya tidak terulang. Terus yang lain, Pak Ari, kita juga ingin sebenarnya, ya saya ini sedasar dengan pandangan Pak Menteri ke depan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa sekalipun tidak seluruh guru itu harus menjadi guru BP, tetapi harus memiliki kompetensi bimbingan konseling. ya, Sehingga cara menghadapi anak-anak baik pelaku maupun korban itu benar-benar bisa diselesaikan oleh guru-guru kita yang berada di garda terdepan sehingga ini tidak terjadi. Jadi kalau dalam konteks pembinaan, ya guru itu memang harus punya juga kompetensi memastikan itu tidak terjadi. Terus yang lain, Pak Ari, supporting dari berbagai pihak. Termasuk menurut saya supporting dari teman-temannya. Teman-temannya yang pembuli tentu kita harus juga punya cara pendekatan, yang korban juga teman-temannya juga harus punya cara pendekatan yang berbeda. Yang pasti saya kira prinsip keberadaan yang namanya konselor sebaya kalau di tingkat mahasiswa itu dibutuhkan. Jadi biasanya anak-anak itu kan terbuka kalau dia satu frekuensi, dia seumuran dengan dia. Nah, kita berharap konsep ini bisa jalan. Ini bagian yang bisa kita lakukan untuk mengatasi semakin berkembangnya atau maraknya yang namanya perundungan itu. Kemudian Pak Ari, kalau saya ya harus juga secara personal, kalau misalnya sudah ketahuan ada yang korban, semua pihak termasuk guru, orang tua untuk mensupport anak-anak kita yang jadi korban untuk memberikan semacam dukungan yang kuat agar mereka bisa bangkit, mereka bisa percaya diri kembali, mereka bisa melanjutkan proses masa depannya sehingga yang seperti ini memang membutuhkan pendekatan khusus dari orang tua, teman-temannya, atau dari pihak sekolah. Saya kira itu, Pak Ari. Baik, Prof. Kita seperti biasa, Prof, memberi edukasi kepada pemirsa kita. Kali ini ya tentu sekaitan dengan topik perundungan, Prof. Ya, baik Pak Ari. Edukasi kita pada hari ini adalah dosa ketiga. Dosa ketiga dari dosa besar dalam dunia pendidikan kita, yaitu perundungan. Kita berharap tentu tadi kita sudah menyampaikan apa yang menjadi penyebab dari munculnya yang namanya perundungan. Nah, kita berharap tentu faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor sekolah itu harus saling support. Tripusat pendidikan. Ya, tripusat pendidikan itu harus bersatu memastikan ini tidak terjadi. Terus yang kedua, kepada anak-anak kita yang jadi korban, Anda jangan berputus asa, sekaligus bagi teman-temannya yang ingin membantu, ingin berkontribusi agar korban ini tidak merasa korban terus, mari kita bangkitkan motivasi dirinya, bangkitkan kepercayaan dirinya, dan kita harus support bahwa mereka punya masa depan sendiri. Dan yang terakhir tentu kepada pihak sekolah. Guru, saya kira untuk tidak main-main, saya kira mereka jangan mengabaikan bahwa tren anak-anak kita mungkin memang pengaruh di sekolah itu tidak, mohon maaf, tidak dimulai dari pengaruh sekolahnya, tapi pengaruh dari teman-temannya di luar, itulah yang dia bawa kemudian masuk ke sekolah untuk melakukan perundungan. Sehingga proses pengawasan, proses pengendalian kontrol dari pihak sekolah termasuk guru itu benar-benar harus dipastikan. Nah, kalau
tiga hal ini menurut saya bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah perundungan ini akan semakin sedikit dan kita tentu berharap semakin hari semakin banyak juga alternatif yang bisa kita bantu kepada korban, termasuk mencegah terjadinya perundungan sehingga dunia pendidikan kita bisa terbebas dari 3 dosa besar termasuk dosa yang ketiga ini tadi, perundungan. Saya kira itu, Pak. Baik, Prof. Terima kasih atas edukasi, atas pencerahan yang diberikan kepada pemirsa kita. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas. Salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.